Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke materi menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wajib nggak, Bu, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya wajib. Ya, wajib kita menjaga keutuhannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita jangan sampai terpecah belah, Bapak Ibu. Mari kita bahas bersama-sama. Komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Arti dari komitmen. Komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau tanggung jawab terhadap sesuatu. Nah, komitmen untuk menjaga NKRI, tanggung jawab menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI dimiliki oleh semua warga negara dari tingkat pusat hingga individu. Ya, nah, ketika kita harus memegang komitmen atau perjanjian nih, ya, komitmen kita kuat, perjanjian kita kuat, sama-sama untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yakin, itu nilai juang pada diri orang tersebut pasti tinggi, ya pasti tinggi. Karena apa? Dia berani membela, ya berani membela. Salah satu contohnya apa? Misalkan nih, kita sekarang kemarin minggu ke belakang itu musim main bola dari timnas ya melawan negara-negara di AFC atau apa ya, saya lupa lagi. Kita kalau misalkan melihat timnas kita kalah, hati kita jadi nggak enak, gimana. Karena apa? Karena bukti ada rasa cinta kita terhadap perwakilan dari Indonesia, ya dari Indonesia. Itu salah satu contohnya, ya salah satu contohnya. Jadi komitmen ini yang dibangun, rasa cinta ini yang ada untuk terus menjaga keutuhan wilayah negara kita tercinta ini, ya. Selanjutnya, upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Nah, di sini ada penerapan nilai Pancasila. Yang pertama, mewujudkan satu negara kesatuan yang demokratis, membangun masyarakat yang adil dan makmur, menciptakan hubungan baik dengan negara lain. Nah, ketika penerapan nilai Pancasila ini, semuanya saling keterkaitan dengan kehidupan kita, ya. Mewujudkan satu negara kesatuan yang demokratis. Apa itu demokratis? Ya, demokratis itu bisa menyampaikan aspirasi kita, ya, secara demokrasi. Kemudian membangun masyarakat yang adil dan makmur. Yakin kalau keadilan itu ada, otomatis warga negara juga pasti bakal makmur. Ya, pasti bakal makmur. Itu jangan sampai keadilan diperjualbelikan sehingga masyarakat timbul perpecahan yang akhirnya itu bakal merusak segalanya. Tatanan yang ada di negara kita bakal rusak karena tidak adanya keadilan. Ya, jadi memang kita harus mempunyai rasa keadilan dan kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai anak dua nih, ya anak dua, yang dua-duanya itu tetap anak Bapak Ibu semua. Ya, ketika kita akan memberi, coba kita beri seadil-adilnya. Gimana contohnya, Pak, untuk memberikan hal yang seadil-adilnya? Misalkan anak yang pertama ini sudah menginjak SMP, kemudian anak yang kedua masih di SD, Bapak Ibu, ya. Nah, lihatkan, standarkan prioritas yang SMP itu otomatis lebih dewasa. Ya, sudah lebih dewasa. Dan yang di SD itu masih kanak-kanak. Kita prioritaskan. Kalau yang di SMP sudah pengen, Pak atau Pak, Mah atau Mah, ini yang lain udah punya HP Android, saya belum. Misalkan gitu. Yang adinya ngomong, Mah, Pak, ini yang lain juga teman-teman udah ada yang punya HP, udah ada yang bawa HP, saya minta prioritaskan yang lebih dulu. Ya, yang lebih dulu. Silahkan Bapak berikan, Ibu berikan
untuk yang di tingkat SMP terlebih dahulu. Kenapa? Apakah nggak adil kalau misalkan yang adiknya juga dibeliin? Kalau misalkan ada uangnya beliin, tapi standarnya jangan disamakan dengan kakak. Ya, itu rasa keadilan. Jadi kalau misalkan keadilan tersebut kita ratakan sama, itu tidak bagus ya. Ada sempat saya melihat gambar animasi, ada anak kecil, ada anak remaja, ada orang dewasa dari tinggi yang berbeda. Ya, dari tinggi yang berbeda. Orang dewasa dengan tinggi 170 cm itu bisa melihat pandangan secara luas. Kemudian, anak yang remaja dia hanya terlihatan setengah. Otomatis dia harus ditambah bagian bawahnya supaya terlihat bagian kepalanya bisa melihat. Yang paling kecil, yang ukurannya 130 atau 120 cm, dia harus ditambahkan yang lebih tinggi lagi supaya sama-sama bisa melihat. Itu salah satu contoh proses keadilan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan yang misalkan hanya sedikit, kita tambahinnya juga sedikit. Kalau misalkan kekurangan banyak, kita tambahinnya banyak. Tuh. Kemudian tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya yang luas dan geografis yang kompleks. Sulitnya distribusi layanan di pulau-pulau terpencil. Nah, di layanan di pulau-pulau terkecil seperti apa? Karena daerah tersebut terpencil jadi susah untuk transportasinya. Kesenjangan akses antar daerah, akses infrastruktur kota lebih daripada di desa. Ya, kalau misalkan di perkotaan jalan sudah begitu bagus, pembangunan begitu banyak. Sedangkan di pedesaan jalan masih banyak yang rusak, pembangunan juga masih kurang. Itu salah satu kesenjangan akses antar daerah. Persebaran penduduk yang belum merata, ini juga sama, yang paling tinggi itu ada di Pulau Jawa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan belum merata. Pendidikan, ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya. PKBM Bina Pandu Mandiri menyetarakan Bapak Ibu yang di usia 25 tahun, usia 30 tahun, usia 30, 40, 45, 50 juga ada yang ikut kesetaraan. Untuk apa? Dia prinsipnya untuk mendapatkan tambahan ilmu karena dulu tidak sempat ikut sekolah. Itu ya. Kemudian keragaman suku, agama, bahasa, resiko konflik karena perbedaan, isu pertahanan dan keamanan. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan NKRI dari peran keluarga, penanaman nilai-nilai kecintaan terhadap Indonesia sejak dini, peran sekolah membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan gotong royong, toleransi, dan kerjasama. Ketiga, peran masyarakat mengadakan kegiatan seperti baksos dan menjaga lingkungan. Keempat, pemanfaatan media sosial, menyebarkan konten positif dan menghindari penyebaran hoax ya atau berita bohong. Nah, peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang pertama, belajar dengan tekun. Kedua, aktif berorganisasi. Ketiga, meningkatkan kapasitas diri. Dan yang keempat, menjaga lingkungan sekitar. Nah, itu Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk dikerjakan penilaiannya supaya Bapak Ibu mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.